Lalu kamu ketik, Bu Herni ngetik, ya, kamu katakan kalau pribadi pasti punya wujud. Lah iya memang, Allah itu kan memang salah satu sifat daripada Allah itu adalah wujud. Mengerti wujud gak? Artinya ada. Karena dia ada maka dia adalah pribadi, makanya disebut hakikat. Hanya saja pribadi Allah dengan pribadi makhluk itu berbeda. Pribadinya Allah itu adalah pribadi sang pencipta. Tidak sama dengan Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang diciptakan, gitu loh. Tidak sama dengan Tuhanmu, tiga pribadinya. Kalau Allah yang disembah oleh seluruh para nabi yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan Yesus, itu adalah pribadi sang pencipta. Disebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas di dalam Yesaya 5 ayat 16. Bahwa esensi sang pencipta itu maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu memang pribadi. Memang dia ada. Ya, makanya kamu belajar. Ya, masa 2021 masih jahiliyah sih, Bu? Udah tua kok masih jahiliyah. Ayo, kemana Roh Kudus yang katanya ngajarin segala-galanya? Masa DZAT tidak bisa dibedakan dengan ZAT? Kasihan sekali kan? Pak Nur, kamu mengatakan zat itu adalah pribadi. Itu kamu kutip dari mana? Itu pengertian dari mana? Oke, itu pengertian dari Louis Makhluf. Ya, tahun 86. Tahun 86 loh, ada dalam bukunya ya. Itu dari Louis Makhluf. Kamu tahu Louis Makhluf, seorang penulis dari Libanon, itu orang Katolik. Ingat ini. Ya, terus ada satu lagi, ya. Ada juga Muslim yang mengatakan zat itu adalah suatu esensi. Oke? Sorry. Ya, zat itu adalah suatu esensi. Kamu tahu dari mana? Dikutip di mana? Pengertian itu. Itu dari Hans Wehr. Itu orang Kristen Jerman. Nah, pengertian ini dari Kristen, bukan dari agamamu sendiri, bukan para ahli ustadzmu, bukan orang ahli agamamu, ahli penulis Arab, bukan dari Islam, semua dari Kristen. Kenapa kamu mau mengutip itu? Karena kamu sendiri nggak bisa mengartikan apa itu zat, makanya kamu ngutip dari pengertian orang Kristen yang membantu kalian untuk memberikan pengertian tentang zat itu. Dasar lu, kamu nggak malu ya ngambil dari pengertian dari sekte Kristen dan Katolik? Aduh, dari penulis Kristen yang dari Beirut, dari Louis, dan dari Hans, dari Jerman. Kamu ini gimana sih? Nah, beginilah kalau sudah hidup di zaman modern tapi berpikir jahiliyah. Mencoba untuk mendudukkan apa yang dibaca dari link-link kufur terhadap Islam sebagai sebuah kebenaran dan mempertontonkan terhadap orang Islam yang lebih paham kitabnya. Jadi saya harus ngajarin kamu layaknya ngajarin orang jahiliyah. Jadi kata zat itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah esensi. Ya, tidak sama dengan kata zat yang adalah bahasa Indonesia. Kamu harus bedakan ini dulu antara zat bahasa Arab dengan zat bahasa Indonesia. Kalau zat bahasa Arab itu artinya adalah esensi atau self. Sementara zat dalam bahasa Indonesia itu adalah materi, yang berarti sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, dan itu sudah pasti terbatas. Kalau zat dalam bahasa Arab itu adalah esensi yang tidak sama dengan zat itu. Nah, zat ini di dalam bahasa Arab tidak bermakna materi. Jadi makna zat dalam bahasa Arab bukanlah sejajar maknanya dengan zat yang adalah bahasa Indonesia, meskipun istilah zat itu diadopsi dari kata zat. Namun maknanya, ya, sebagai orang jahiliyah kamu harus tahu, itu 180% berbeda secara diametral. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa makna zat itu sama dengan zat. Hanya orang kufur yang di kitabnya terjemahan lama menggunakan kata zat Allah, zat Tuhan, zat Theos. Dia ingin menyamakan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Zat di dalam bahasa Indonesia itu jelas terkait dengan ciptaan atau materi. Seperti Yesus, itu adalah ciptaan. Dia adalah zat. Berdasarkan ilmu fisika yang mengenal 3 pembagian zat cair, padat, gas. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Ya,
Sedangkan zat dalam bahasa Arab bukan materi. Bukan materi dia. Jadi dia adalah penyebab dari adanya materi. Maka zat dalam bahasa Arab itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa diukur. Sebab istilah massa dalam ilmu fisika terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Sedangkan zat yang ada dalam bahasa Indonesia itu bisa diukur. Ya, tidak bisa berada dalam koridor yang tidak terbatas karena dia sendiri adalah terbatas. Jadi kamu harus paham, ya, zat itu berbeda maknanya dengan zat. Ya, jangan kau samakan dalam kitabmu. Contoh di dalam Ibrani 1 ayat 3 di terjemahan lama itu jelas sekali dikatakan, maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Tuhan dan zat Tuhan yang kelihatan, serta ia menanggung segala sesuatu dalam firman-Nya dan seterusnya. Ya, jadi kamu banyak belajar. Ya, bersyukur kamu bisa ketemu dengan saya sehingga kamu bisa paham hal ini. Saya tidak mengatakan itu zatnya Tuhanmu, ya, dengan zat, ya, zat cair, zat gas, dan zat padat. Bukan, aku ini bukan orang bodoh. Ya, zat D, Z-A-T, itu Tuhanmu. Masa sih kamu nggak bisa menggambarkan Tuhanmu sendiri? Kalau kamu sendiri tidak bisa menggambarkan Tuhanmu, bagaimana bisa kamu bisa menyembah yang orang kamu tidak bisa suatu zat yang kamu tidak bisa menggambarkan seperti apa? Udah jelas-jelas di Quranmu ditulis zat. Ya, kasihlah pengertian. Kalau kamu bilang dia pribadi, dia esensi dalam bentuk apa? Semua kan gas aja yang kita tidak bisa lihat, kita masih bisa masukkan kelompok tertentu. Walaupun tidak bisa dilihat, roh pun demikian, tetap bisa digambarin. Tetapi kamu kan bilang itu zat. Ya, zat itu apa? Berarti kalau dia itu zat, sesuatu benda yang, sesuatu bentuk yang bagaimana ya kamu bisa gambarkan? Berarti dia bukan roh kan? Berarti makanya, karena Tuhanmu itu bukan roh, jadi jangan samakan Tuhannya Kristen, Yahudi dengan Tuhan kamu. Itu udah beda. Oke? Kecuali kamu mengaku sendiri bahwa Tuhanku, Tuhanmu, roh. Kalau kamu bilang itu lagi, berarti kamu caplok lagi di Kristen. Makanya jelasin itu. Aku bisa menjelaskan Tuhanku itu roh. Aku bisa menjelaskan, tetapi kamu juga harus bisa menjelaskan zat Tuhanmu itu. Kamu harus, jangan kamu ngutip-ngutip dari definisi orang-orang Kristen, dari yang Katolik dengan yang Protestan, dari yang Libanon dengan yang Jerman. Jangan. Mana para ahli pemikirmu, mana para ahli tafsirmu? Dia yang harus memberikan pengertian itu. Jangan ambil dari pemikiran Kristen. Siapa lagi yang menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan umat Islam? Ada-ada aja. Tuhanmu itu siapa dulu? Ya, bentuk Tuhanmu itu kayak mana dulu? Lo kok mau disama-samakan dengan Tuhan umat Islam? Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang mengutus nabi-nabi. Tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa dilihat. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan di dalam surah Al-An'am ayat 103. Ya, la tadriku, di situ dikatakan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dia maha lembut lagi maha mengetahui. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda dengan mengatakan, pikirkanlah ciptaan Allah dan jangan kamu pernah memikirkan esensi Allah atau pribadi Allah atau wujud Allah. Karena kenapa? Wujud Allah itu tidak nampak, tidak pernah dilihat. Maka kemudian bagaimana mungkin hal-hal yang tidak pernah dilihat bisa dibayangkan gitu loh. Ya kan? Yesus kan juga mengajarkan hal seperti itu. Makanya kamu belajar kitabmu dengan baik. Bagaimana kemudian kitab yang kalian ambil dari kitabnya Bani Israel itu sudah jelas mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin kemudian Lukas melihat Allah di surga, di sampingnya Yesus? Itu bohong semuanya, karena bertentangan dengan kitabnya Nabi Musa. Ya, Allah berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada manusia yang memandang aku dapat hidup. Lukas memandang Allah, memandang Bapa.
Markus juga, tapi kok dia tidak mati? Yang bohong Lukas, Markus atau Musa di dalam Keluaran 33 ayat 20. Kemudian manusia yang kau tuhankan pun berkata, Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, wujudnya pun tidak pernah kau lihat. Jadi bagaimana mungkin kau bisa menggambarkan wujud Tuhanmu sementara kau tidak pernah lihat, kata Yesus. Tapi karena kamu bukan pengikut Yesus, makanya Tuhanmu bisa kamu lihat. Seperti melihat Yesus, sama melihat Bapa, sama melihat Tuhan. Tuhanmu kau gambar dalam bentuk patung manusia, tidak pakai tidak pakai tutup kain. Itu Tuhanmu. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 44 ayat 10, siapakah mereka yang membentuk Tuhan lalu menuangkannya ke dalam patung? Ya Kristen. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi kamu belajar lagi ya. 2021 ini kiranya Anda tidak lagi jahiliyah. Tuhanmu tidak jelas. Tuhanku memang jelas, itu dia adalah roh adanya. Tuhanmu mana? Konsepnya aja kamu ditanya, kamu celengak-celinguk, nggak jelas. Ngutiplah dari pemikiran orang Kristen. Itu kan aneh, kamu nggak malu itu ngutip dari orang Kristen. Harusnya para pemikir Islam juga. Makanya kamu kan akui sendiri kan bahwa orang Kristen jauh lebih cerdas, oke? Jadi saya singkatkan ya supaya kamu paham ya, Ibu Hernia. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhannya Bani Israel. Paham ya di situ ya? Bukan Tuhannya Kristen, tapi Tuhannya Bani Israel. Nah, ketika Kristen datang menjajah di Nusantara ini, apakah Kristen mengajarkan Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Romawi? Nah, itu yang perlu kamu paham. Jadi penjajah datang ke Nusantara ini, ya, itu mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Romawi Yunani, bukan mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Kalau umat Islam jelas menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Di poin ini mudah-mudahan Ibu Herni bisa paham. Saya tidak mau panjang-panjang. Saya mau tanya sekarang, mana buktinya? Tuhan yang kamu sembah itu sama dengan Bani Israel. Mana ayatnya di dalam Quran kamu? Harus merujuk ke Quran kamu. Jangan kamu cocok-cocokin. Harus jelas. Kalau Quran kamu bilang ada itu, ya itu. Ngomong gitu, kok nggak ada jangan dipaksain. Coba, mana ayatnya bahwa Quran kamu, Allah yang disembah oleh Bani Israel sama dengan Allah kamu? Pertanyaannya, kenapa kamu membunuh orang Yahudi? Kamu bilang orang kafir. Ini kan aneh. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kana nasu ummatan wahidatan, wa ba'adallah, dan seterusnya. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi, tuh kan, berarti Allah yang mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Jadi Allah yang kami sembah adalah Allah yang telah mewahyukan kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelumnya. Tetapi di situ kan nggak disebutkan orang dari Israel. Itu kan nggak disebutkan orang Israel. Kalau mau yang pasti yang dari Israel dong. Sebutin yang disembah oleh Bani Israel adalah Allah yang SWT juga harus sama. Itu kan. Kalau kamu hanya berlandaskan itu, ya apa bedanya juga di dalam Quran yang kamu mengatakan percaya kepada Injil? Itu apa? Injil sendiri percaya bahwa Tuhan itu adalah roh. Aduh, kacau. Nah, ini harus didudukkan dulu. Kata Injil itu adanya hanya di dalam Al-Quran. Kitab Injil itu yang dimaksud oleh Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Hanya lembaga Alkitab Indonesia lah kemudian yang meniru-niru kata Injil.
untuk kemudian menempelkan kata itu kepada kitabnya orang Kristen biar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi sayang sekali umat Islam itu umat Islam yang terpelajar terhadap kitab suci, jadi mereka paham. Ya. Jadi Bani Israel itu tidak menyembah roh. Karena Bani Israel mengakui roh itu adalah ciptaan Allah. Demikian juga kami. Karena Tuhan kami itu adalah satu. Merujuk kepada esensi yang sama. Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut dengan Hasem, yang merujuk kepada nama Elohim, itu adalah Tuhan yang kami juga sembah. Kalau Kristen beda, Tuhannya Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Wahyunya itu apa? Oke, jelasin wahyunya itu apa, nggak usah ceramah di sini. Ya, aku udah bosan dengar ceramah dari masjid. Tiap hari di sini, 1 hari 2 kali tuh tua-tua itu ribut di sini. Oke, sekarang kamu jelasin langsung aja. Injil dalam Quran kamu itu yang mana ajarannya? Injil yang ada di dalam Al-Quran itu ajarannya jelas tauhid. Bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan satu Tuhan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Bagaimana Yesus menyeru kepada Bani Israel untuk Bani Israel kembali kepada hukum Torah, untuk Bani Israel itu kembali menyembahnya kepada Allah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu sangat jelas. Bagaimana kemudian Yesus itu menyeru kepada Bani Israel, tidak pernah menyeru kepada non-Israel. Ngerti ya? Ya, bahwa yang dikabarkan oleh Al-Quran, Nabi Isa atau Yesus itu datang mengajarkan Bani Israel untuk kembali menyembahnya kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Paham? Jadi sampai sana memang terbukti bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus karena tidak mengakui ajaran Yesus, tapi mengakui ajaran yang mengajarkan Kristen. Sementara Yesus sendiri tidak pernah. Aku mau santai dulu. Dengar musik dulu dong. Musik. Ya, santai dulu lah. Paling tidak saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang satu. Yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu adalah esensi Sang Pencipta, Zatullah, hakikat Allah, tidak ada yang lain. Sedangkan Kristen menyembah kepada esensi yang berbeda, yaitu Tuhannya orang Roma dan Tuhannya orang Romawi, Tuhannya orang Yunani, yaitu roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7.